Selamat datang di rumah mati. Josh dan aku benci rumah baru kami. Tentu saja rumah itu besar. Ini tampak seperti rumah besar bila dibandingkan dengan rumah tua kami. Itu adalah sebuah rumah dengan tembok merah yang tinggi, dengan atap hitam miring, dan deretan jendela dibingkai daun jendela berwarna hitam. Rumah ini sangat gelap, pikirku, mempelajarinya dari jalanan. Seluruh rumah ini tertutup dalam kegelapan, seolah-olah itu bersembunyi dalam bayang-bayang bonggol pepohonan tua yang melengkung di atasnya. Saat itu adalah pertengahan Juli, namun daun-daun coklat mati menutupi halaman depan rumah. Sepatu karet kami menimbulkan bunyi di atas dedaunan itu, seakan-akan kami mendaki jalanan berkerikil. Rumput-rumput yang tinggi menusuk di mana-mana melalui daun-daun yang mati. Serumpun tebal dari rerumputan telah benar-benar tumbuh di luar batas, beralaskan suatu bunga yang tua di samping teras rumah. Rumah ini menyeramkan, pikirku sedih. Josh pasti memikirkan hal yang sama. Sambil menatap rumah tua, kami berdua mengerang keras. Mr. Dawes, pemuda ramah dari kantor real estate lokal, berhenti di dekat jalan depan dan berbalik. "Semuanya baik-baik saja?" tanyanya. Pertama menatap Josh, lalu padaku, dengan mata birunya yang mengkerut. Josh dan Amanda tak senang pindah. Ayah menjelaskan. Ia menyelipkan masuk bagian bawah kemejanya. Ayah sedikit kelebihan berat badan, dan kemejanya sepertinya selalu tak sampai untuk dimasukkan. "Ini sulit bagi anak-anak," tambah ibuku. Ia tersenyum pada Mr. Dawes. Ia memasukkan tangannya ke saku celana jeansnya. Ia sampai ke depan pintu. "Kau tahu, meninggalkan semua teman-teman mereka, pindah ke tempat baru yang aneh." "Aneh benar," kata Josh menggelengkan kepalanya. "Rumah ini kotor." Mr. Dawes tertawa kecil. "Ini satu rumah tua, itu sudah pasti," katanya, menepuk bahu Josh. "Ini hanya membutuhkan beberapa pekerjaan, Josh," kata ayah. Ia tersenyum pada Mr. Dawes. "Tak ada yang tinggal di dalamnya untuk sementara waktu, jadi ini akan perlu beberapa waktu untuk memperbaikinya. Lihat betapa besar rumah ini," ibu menambahkan. Ia membelai rambut lurus hitamnya dan tersenyum pada Josh. "Kita akan memiliki ruangan untuk ruang membaca dan mungkin juga ruang rekreasi. Kau akan menyukainya. Apa kau tak ingin, Amanda?" Aku mengangkat bahu. Angin dingin membuatku merinding. Hari ini sebenarnya indah, hari musim panas. Namun semakin dekat kami ke rumah itu, aku semakin merasa dingin. Kukira itu semua karena ketinggian pohon-pohon yang tua. Aku mengenakan celana tenis pendek putih dan kaos biru tanpa lengan. Tadi di dalam mobil kepanasan, tapi sekarang aku kedinginan. Mungkin di dalam rumah akan lebih hangat, pikirku. "Berapa usia mereka?" Mr. Dawes bertanya kepada ibu saat melangkah ke teras depan. "Amanda 12 tahun, jawab ibu. "Dan Josh baru berusia 11 tahun bulan lalu." "Mereka terlihat sangat mirip," kata Mr. Dawes pada ibu. Aku tak bisa memutuskan apakah itu pujian atau tidak. Kukira itu benar. Josh dan aku sama-sama jangkung dan kurus, dan memiliki rambut coklat keriting ayah dan mata coklat yang gelap. Semua orang bilang kami memiliki wajah serius. "Aku benar-benar ingin pulang," kata Josh. Suaranya bergetar. "Aku benci tempat ini." Adikku adalah anak yang paling tak sabaran di dunia, dan ia membuat keputusan tentang sesuatu begitu saja. Dia agak manja, setidaknya aku pikir begitu. Setiap kali ia membuat keributan besar akan sesuatu, dia biasanya mendapatkan caranya. Kita mungkin terlihat sama, tapi kami benar-benar tak sedemikian mirip. Aku jauh lebih sabar daripada Josh, lebih berpikiran sehat. Mungkin karena aku lebih tua dan karena aku seorang gadis. Josh memegang tangan ayah dan mencoba menariknya kembali ke mobil. Ayo ya, mari kita pergi." Aku tahu ini adalah satu waktu di mana Josh tak akan mendapatkan keinginannya. Kami telah pindah ke rumah ini. Tak diragukan lagi, setelah semuanya, rumah ini benar-benar gratis. Seorang paman besar dari ayah,
seorang pria yang kami bahkan tak tahu telah meninggal dan meninggalkan rumah untuk ayah dalam surat wasiatnya. Aku tak akan pernah melupakan ekspresi wajah ayah saat ia mendapat surat dari pengacara. Dia mengeluarkan satu teriakan keras dan mulai menari di sekitar ruang tamu. Josh dan aku berpikir dia akan salto atau sesuatu yang lain. Paman besarku Charles telah meninggalkan untuk kita sebuah rumah dalam wasiatnya. Ayah menjelaskan, membaca dan membaca ulang surat itu. Di sebuah kota bernama Darkfall, air terjun gelap. Hah? Josh dan aku berseru. Di mana Darkfalls? Ayah mengangkat bahu. Aku tak ingat Paman Charlesmu, kata ibu, bergerak di belakang ayah untuk membaca surat itu lewat bahunya. Aku juga tidak, ayah mengakuinya. Tapi dia pasti telah menjadi orang yang hebat. Wow, ini kedengarannya seperti sebuah rumah yang luar biasa. Dia meraih tangan ibu dan mulai menari dengan gembira melintasi ruang tamu. Ayah yakin sangat senang. Dia sudah mencari alasan untuk berhenti dari pekerjaan kantornya yang membosankan dan mencurahkan seluruh waktunya untuk karir menulisnya. Rumah ini benar-benar gratis, hanya menjadi alasan yang ia butuhkan. Dan sekarang, seminggu kemudian, di sini, kami di Darkfalls, 4 jam berkendara dari rumah kami, melihat rumah baru kami untuk pertama kalinya. Kami bahkan belum berjalan masuk ke dalam, dan Josh telah berusaha menyeret ayah kembali ke mobil. Josh, berhentilah menarikku, bentak ayah tak sabar, berusaha menarik tangannya dari genggaman Josh. Ayah melirik tak berdaya kepada Mr. Dawes. Aku bisa melihat bahwa ia malu dengan cara Josh. Aku memutuskan mungkin aku bisa membantu. Ayo pergi Josh, aku berkata pelan, sambil meraih bahunya. Kita telah berjanji bahwa kita akan memberi satu kesempatan pada Darkfall. Ingat, aku sudah memberinya kesempatan. Rengek Josh tak melepaskan tangan ayah. Rumah ini sudah tua dan jelek, dan aku membencinya. Kau bahkan belum masuk ke dalam, kata ayah marah. Iya, mari kita pergi, desak Mr. Dawes menatap Josh. Aku tetap di luar, tegas Josh. Ia kadang-kadang dapat benar-benar menjadi keras kepala. Aku merasa sama tak bahagianya seperti Josh saat melihat kegelapan ini, rumah tua. Tapi aku tak pernah melakukan cara Josh. Josh, kau tak ingin memilih kamarmu sendiri? Tanya ibu. Tidak, gumam Josh. Dia dan aku sama-sama melirik ke lantai 2. Ada 2 sisi jendela besar yang melajur berdampingan di atas sana. Mereka tampak seperti 2 mata gelap yang menatap kembali pada kami. Berapa lama Anda tinggal di rumah Anda sekarang? Tanya Mr. Dawes kepada ayah. Ayah harus berpikir untuk sedetik. Sekitar 14 tahun, jawabnya. Anak-anak harus tinggal di sana sepanjang hidup mereka. Pindah itu selalu sulit, kata Mr. Dawes simpatik. Tatapannya beralih padaku. Kau tahu Amanda, aku pindah ke sini untuk Darkfall hanya beberapa bulan yang lalu. Pada awalnya, aku juga tak menyukainya. Tapi sekarang, aku tak akan tinggal di tempat lain. Ia mengedipkan matanya padaku. Dia memiliki lesung pipit manis di dagunya ketika ia tersenyum. Mari kita masuk. Ini benar-benar cukup bagus. Kau akan terkejut. Semua dari kami mengikuti Mr. Dawes, kecuali Josh. Apakah ada anak-anak lain di blok ini? Tuntut Josh. Ia membuatnya terdengar lebih seperti sebuah tantangan daripada pertanyaan. Mr. Dawes mengangguk. Sekolah hanya 2 blok jauhnya, katanya, sambil menunjuk jalanan. Lihat, ibu dengan cepat memotong. 1 jalan kaki yang pendek ke sekolah. Tak ada perjalanan bus yang lebih panjang setiap pagi. Aku suka bus, tegas Josh. Pikirannya sudah bulat. Dia tak akan memberikan orang tuaku istirahat, meskipun kami berdua berjanji untuk berpikiran terbuka tentang langkah ini. Aku tak tahu apa Josh berpikir dia akan mendapatkan keinginannya dengan cara seperti ini. Maksudku, ayah sudah memiliki banyak hal yang dikhawatirkan. Untuk satu hal, ia belum bisa menjual rumah lama kita. Aku tak menyukai gagasan pindah, tapi aku tahu bahwa mewarisi rumah besar ini adalah satu kesempatan besar bagi kami. Kami sangat terkekang di rumah kecil kami, dan sekali ayah berhasil menjual tempat lama itu, kami tak perlu khawatir sama sekali tentang uang lagi. Josh setidaknya harus memberikan satu kesempatan. Itulah yang aku pikir. Tiba-tiba, dari mobil kami di kaki jalan, kami mendengar Pete menggonggong, melolong dan membuat keributan. Pete adalah anjing kami, terrier putih berambut keriting, lucu seperti sebuah tombol.
dan biasanya berperilaku baik. Dia tak pernah peduli jika ditinggal dalam mobil, tapi sekarang dia menggonggong panjang, bersuara dengan suara penuh dan menggaruk di jendela mobil, sangat ingin keluar. "Pit, tenang, tenang," teriakku. Pit biasanya mendengarkanku, tapi kali ini tidak. "Aku akan biarkan dia keluar," kata Josh dan bergerak menuruni jalan menuju mobil. "Tidak, tunggu dulu," panggil ayah. Tapi kupikir Josh tak akan mendengarnya saat Pit meraung. "Mungkin baik juga membiarkan anjing itu menjelajah," kata Mr. Dawes. "Ini akan jadi rumahnya juga." Beberapa detik kemudian, Pit datang menyerbu melintasi halaman, menendang daun coklat, menyalak dengan penuh semangat, sambil berlari menghampiri kami. Dia melompat pada kami semua, seolah-olah dia tak melihat kami dalam beberapa minggu. Dan kemudian, untuk mengejutkan kami, dia mulai menggeram, mengancam dan menggonggong pada Mr. Dawes. "Pit, berhenti!" teriak ibu. "Dia tak pernah melakukan ini," kata ayah minta maaf. "Sungguh, biasanya ia sangat ramah. Dia mungkin mencium bau sesuatu padaku. Mungkin anjing lain," kata Mr. Dawes melonggarkan dasi bergarisnya, tampak waspada pada anjing kami yang menggeram. Akhirnya, Josh menangkap pinggang Pit dan mengangkatnya menjauh dari Mr. Dawes. "Hentikan, Pit!" omel Josh, memegang anjing itu ke dekat wajahnya, sehingga hidung mereka saling berhadapan. "Mr. Dawes adalah teman kita." Pit merintih dan menjilati wajah Josh. Setelah beberapa saat, Josh menempatkannya kembali ke tanah. Pit menatap Mr. Dawes, lalu menatapku, kemudian memutuskan untuk pergi mengendus-ngendus di sekitar halaman, membiarkan hidungnya menunjukkan jalan. "Ayo masuk," desak Mr. Dawes. Ia menggerakkan satu tangannya melalui rambut pendeknya yang pirang. Dia membuka pintu depan dan mendorongnya terbuka. Mr. Dawes memegang layar pintu, membukanya untuk kami. Aku mulai mengikuti orang tuaku ke dalam rumah. "Aku akan tinggal di luar sini dengan Pit," desak Josh dari jalan. Ayah mulai protes, tapi ia berubah pikiran. "Oke, baik," katanya, mendesah dan menggelengkan kepalanya. "Aku tak mau berdebat denganmu. Jangan masuk ke dalam. Kau dapat hidup di luar jika kau inginkan." Dia terdengar sangat putus asa. "Aku ingin tinggal dengan Pit," kata Josh lagi, menonton hidung Pit yang menerobos alas bunga yang mati itu. Mr. Dawes mengikuti kami ke lorong, menutup perlahan layar pintu di belakangnya, memberikan Josh pandangan sekilas yang terakhir. "Dia akan baik-baik," katanya lembut, tersenyum pada ibu. "Dia bisa sangat keras kepala kadang-kadang," kata ibu meminta maaf. Dia mengintip ke ruang tamu. "Aku benar-benar menyesal tentang Pit. Aku tak tahu apa yang terjadi pada anjing itu." "Tak masalah, mari kita mulai di ruang tamu," kata Mr. Dawes memimpin jalan. "Kupikir Anda akan terkejut betapa luas ruangan ini. Tentu saja itu memerlukan pekerjaan." Dia membawa kami berjalan pada setiap ruangan di rumah. Aku mulai merasa senang. Rumah itu benar-benar rapi. Ada begitu banyak kamar dan begitu banyak lemari. Dan kamarku sangat besar dan memiliki kamar mandi sendiri dan satu kursi jendela bergaya kuno, di mana aku bisa duduk di jendela dan melihat ke bawah pada jalan. Aku berharap Josh masuk ke dalam dengan kami. Jika dia bisa melihat betapa besar isi rumah itu, aku tahu dia akan mulai terhibur. Aku tak bisa percaya betapa banyak ruangan yang ada. Bahkan loteng penghabisan diisi dengan perabotan tua dan rak tua. Kardus misterius bisa kita jelajahi. Kita harus berada di dalam setidaknya selama setengah jam. Aku tak benar-benar memperhatikan waktu. Aku pikir kami bertiga semuanya merasa terhibur. "Yah, kupikir aku telah menunjukkan kalian semuanya," kata Mr. Dawes melirik jam tangannya. Dia memimpin jalan ke pintu depan. "Tunggu, aku ingin melihat kamarku sekali lagi," kataku penuh semangat. Aku mulai menaiki 2 tangga sekaligus. "Aku akan turun dalam hitungan detik. Cepat sayang, aku yakin Mr. Dawes memiliki janji lain," panggil ibu setelahku. Aku mencapai lantai 2 dan bergegas menyusuri lorong sempit dan masuk ke kamar baruku. "Wow," aku berkata keras-keras, dan kata itu bergema samar-samar pada dinding kosong. Kamar ini begitu besar, dan aku menyukai jendela yang menonjol dengan kursi dekat pintu. Aku berjalan keluar dan mengintip keluar. Melalui pepohonan, aku bisa melihat mobil kami di jalan masuk. Dan di luar itu,
Sebuah rumah yang tampak mirip sekali seperti rumah kami di seberang jalan. Aku akan menaruh tempat tidurku ke dinding yang di sebelah jendela. Pikirku senang, dan mejaku bisa berada di sana. Aku sekarang akan memiliki ruang untuk komputer. Aku memandang lemariku lebih satu kali. Satu jarak yang panjang dalam lemari dengan cahaya di langit-langit, dan susunan rak-rak lebar yang berlawanan di dinding belakang. Aku sedang menuju ke pintu, berpikir tentang posterku yang mana yang ingin kubawa. Saat aku melihat anak itu, dia berdiri di ambang pintu selama sedetik, dan kemudian ia berbalik dan menghilang di ujung lorong. "Josh," aku berteriak. "Hei, kemari, lihatlah." Dengan terkejut, aku menyadari itu bukan Josh. Untuk satu hal, anak itu memiliki rambut pirang. "Hei," panggilku dan berlari ke lorong. Berhenti tepat di luar pintu kamarku, melihat kedua arah. Siapa di sini? Tapi lorong yang panjang itu kosong. Semua pintu ditutup. "Wah, Amanda," kataku keras-keras. Apakah aku melihat sesuatu? Ibu dan ayah memanggil dari lantai bawah. Aku melihat untuk terakhir kali, menyusuri gang yang gelap, kemudian bergegas untuk bergabung kembali dengan mereka. "Hei, Mr. Dawes," aku memanggilnya saat berlari menuruni tangga. "Apakah ini rumah hantu?" Dia tertawa kecil. Pertanyaan itu tampak lucu baginya. "Tidak, maaf," katanya, menatapku dengan mata birunya yang berkerut. "Bukan rumah hantu. Banyak rumah-rumah tua di sekitar sini dikatakan angker. Tapi aku takut ini bukan salah satu dari mereka. Kukira aku melihat sesuatu," kataku, merasa sedikit bodoh. "Mungkin hanya bayangan," kata ibu. "Dengan semua pohon itu, rumah ini begitu gelap. Kenapa kau tak lari keluar dan memberitahu Josh tentang rumah?" saran ayah, sambil menyelipkan bagian depan ke mejanya. "Ibumu dan aku memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan Mr. Dawes." "Iya, Tuan," kataku dengan sedikit membungkuk dan menurut, berlari keluar untuk memberitahu Josh semua tentang apa yang telah dilewatkannya. "Hei Josh," seruku bersemangat mencarinya di halaman. "Josh?" Hatiku gelisah. Josh dan Pete sudah pergi. "Josh! Josh!" Pertama-tama aku memanggil Josh, lalu aku memanggil Pete, tapi tak ada tanda-tanda dari mereka. Aku berlari ke ujung jalan dan mengintip ke dalam mobil, tapi mereka tak ada. Ibu dan ayah masih berada di dalam, berbicara dengan Mr. Dawes. Aku melihat sepanjang jalan di kedua arah, tapi tak ada tanda-tanda mereka. "Josh! Hei Josh!" Akhirnya ibu dan ayah bergegas keluar dari pintu depan, tampak gelisah. Kukira mereka mendengar teriakanku. "Aku tak bisa menemukan Josh atau Pete," teriakku kepada mereka dari jalan. "Mungkin mereka ada di belakang," seru ayah kepadaku. Aku menuju jalan masuk, menendang jauh daun-daun kering saat aku berlari. Ini adalah hari yang cerah di atas jalan. Tapi begitu aku memasuki halaman rumah kami, aku kembali di tempat teduh, dan itu segera menjadi dingin lagi. "Hei Josh! Josh, di mana kau?" Mengapa aku merasa begitu takut? Itu wajar bagi Josh untuk berkeliaran. Dia melakukannya sepanjang waktu. Aku berlari dengan kecepatan penuh di sepanjang sisi rumah. Pohon-pohon tinggi miring ke atas rumah di sisi ini, menghalangi hampir semua dari sinar matahari. Halaman belakang lebih besar dari yang kuduga. Satu persegi panjang yang panjang miring, secara berangsur-angsur turun ke pagar kayu di belakang. Sama seperti bagian depan, pada halaman ini banyak rumput-rumput tinggi, menyembul melalui suatu dedaunan coklat yang tebal. Sebuah patung burung terguling ke samping. Selain itu, aku bisa melihat sisi dari garasi, gelap, bangunan dari batu bata yang cocok untuk rumah. "Hei, Josh!" Dia tak ada di belakang sini. Aku berhenti dan mencari jejak di tanah, atau tanda bahwa ia telah berjalan melalui dedaunan yang tebal. "Bagaimana?" Dengan terengah-engah ayah berlari datang kepadaku. "Tak ada tanda darinya," kataku, terkejut, bercampur dengan rasa khawatirku. "Kau sudah memeriksa mobil?" Dia lebih terdengar marah daripada khawatir. "Itu tempat pertama yang kulihat." Aku mengadakan pencarian terakhir dengan cepat di halaman belakang. Aku tak percaya Josh pergi begitu saja. "Aku juga," kata ayah. Dia memutar matanya. "Kau tahu saudaramu saat dia tak mendapatkan cara?"
Mungkin dia ingin kita berpikir dia minggat dari rumah. Dia mengerutkan dahi. Di mana dia? Tanya ibu setelah kami kembali ke depan rumah. Ayah dan aku sama-sama mengangkat bahu. Mungkin dia mendapat teman dan keluyuran, kata ayah. Dia mengangkat tangan dan menggaruk rambut keriting coklatnya. Aku bisa mengatakan bahwa ia mulai khawatir juga. Kita harus menemukannya, kata ibu memandang ke jalan. Dia tak tahu lingkungan ini sama sekali. Dia mungkin berjalan-jalan dan tersesat. Mr. Dawes mengunci pintu depan dan melangkah turun dari beranda, mengantongi kunci. Dia tak bisa pergi terlalu jauh, katanya, memberi ibu satu senyum meyakinkan. Mari kita berkendara di sekitar blok ini. Aku yakin kita akan menemukannya. Ibu menggeleng dan melirik gugup pada ayah. Aku akan membunuhnya, gumamnya. Ayah menepuk-nepuk bahunya. Mr. Dawes membuka bagasi dari Honda kecil, melepas jas gelapnya, dan melemparkannya ke dalam. Kemudian, ia mengeluarkan sesuatu berpinggiran lebar, topi koboi hitam, dan memakainya di atas kepalanya. Hei, itu topi yang pas, kata ayah, naik ke kursi penumpang depan. Melindungi dari matahari, kata Mr. Dawes, meluncur di belakang kemudi, dan membanting pintu mobil. Ibu dan aku di belakang, sambil melirik ke arahnya. Aku melihat bahwa ibu sama khawatir seperti aku. Kami menuju ke blok dalam keheningan. Kami berempat menatap keluar dari jendela mobil. Rumah-rumah yang kami lewati semuanya tampak tua. Sebagian dari mereka bahkan lebih besar daripada rumah kami. Semua rumah tampak berada dalam kondisi yang baik, dicat secara baik dan rapi, dan rumput dipangkas dengan baik. Aku tak melihat ada orang di rumah atau pekarangan, dan tak ada seorang pun di jalan. Ini tentunya suatu lingkungan yang tenang, pikirku, dan teduh. Rumah-rumah semua tampaknya dikelilingi oleh pohon-pohon berdaun tinggi. Di halaman depan, kami melaju perlahan melewatinya. Semuanya tampak dimandikan dalam bayangan. Jalan merupakan satu-satunya tempat cerah. Satu pita emas sempit yang berlari melalui bayangan pada kedua sisi. Mungkin itu sebabnya ini disebut dark fall atau air terjun gelap, pikirku. Mana anakku? Ayah bertanya, menatap tajam keluar kaca depan. Aku akan membunuhnya. Aku akan benar-benar membunuhnya, gumam ibu. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakan begitu tentang Josh. Kami sudah berjalan di sekeliling blok 2 kali. Tak ada tanda darinya. Mr. Dawes menyarankan agar kami berkendara mengelilingi beberapa blok berikutnya, dan ayah segera setuju. Kuharap aku juga tak tersesat. Aku juga baru di sini, kata Mr. Dawes berputar pada suatu tikungan. Hei, ada sekolah, dia memberitahu sambil menunjuk keluar dari jendela sebuah bangunan tinggi berbata merah. Bangunan ini tampak sangat kuno, dengan lajur-lajur putih di kedua sisi pintu depan berganda. Tentu saja itu tertutup sekarang, tambah Mr. Dawes. Mataku mencari di taman bermain berpagar di belakang sekolah. Kosong, tak ada orang di sana. Bisakah Josh telah berjalan sejauh ini? Ibu bertanya, suaranya kuat dan lebih tinggi dari biasanya. Josh tak berjalan, kata ayah. Dia memutar matanya. Dia berlari. Kita akan menemukannya, kata Mr. Dawes percaya diri, menekan jari-jarinya pada setir saat dia mengemudi. Kami berbelok ke sudut blok lain yang teduh. Suatu tanda jalan berbunyi Heart Cemetery dan tampak meyakinkan. Sebuah pemakaman besar tampak di depan kami. Granit batu nisan berguling sepanjang bukit rendah yang miring ke bawah, kemudian naik lagi ke bentangan datar yang besar. Juga ditandai dengan barisan nisan rendah dan monumen-monumen. Beberapa semak menandai beberapa kuburan, tapi tak ada banyak pohon. Saat kami melaju perlahan melewatinya, batu-batu nisan lewat dalam kabut di sebelah kiri. Aku menyadari bahwa ini adalah tempat yang paling banyak cahaya mataharinya yang pernah kulihat di seluruh kota. Itu anak Anda, Mr. Dawes menunjuk keluar jendela, menghentikan mobil tiba-tiba. Oh, syukurlah, ibu berseru, membungkuk untuk melihat keluar jendela mobil di sisiku. Tentu saja itu Josh, berlari liar di sepanjang suatu deretan bengkok batu nisan putih yang rendah. Apa yang dilakukannya di sini? Tanyaku, mendorong membuka pintu mobilku. Aku melangkah turun dari mobil, berjalan beberapa langkah ke rumput dan memanggilnya. Pada awalnya ia tak bereaksi terhadap teriakanku.
Dia tampak merunduk dan menghindar melalui batu nisan. Dia berlari dalam satu arah, kemudian memotong ke sisi itu, kemudian menuju ke arah lain. Mengapa ia melakukan itu? Aku mengambil beberapa langkah lagi, dan kemudian berhenti, dicekam ketakutan. Tiba-tiba aku menyadari mengapa Josh melesat dan merunduk seperti itu. Berlari sangat liar melalui batu nisan. Dia sedang dikejar. Seseorang atau sesuatu mengejarnya. Lalu, saat aku melangkah enggan menuju Josh, mengawasinya membungkuk rendah, kemudian mengubah arah. Lengannya terentang saat ia berlari. Aku sadar bahwa aku mendapati ini terbalik sama sekali. Josh tak dikejar, Josh mengejar. Dia mengejar Pete. Oke. Jadi kadang-kadang imajinasiku berjalan jauh bersamaku. Berlari melalui pemakaman tua seperti ini, bahkan di siang hari yang cerah, itu hanya alami bagi seseorang yang mungkin mulai memiliki pikiran aneh. Aku memanggil Josh lagi, dan kali ini ia mendengarku dan berbalik. Dia tampak khawatir. "Amanda, kesini, bantu aku!" teriaknya. "Josh, ada masalah apa?" Aku berlari secepat yang aku bisa untuk mengejarnya, tapi ia terus melesat melalui batu nisan, bergerak dari satu baris ke baris lainnya. "Tolong! Josh, apa yang salah?" Aku berbalik dan melihat bahwa ayah dan ibu tepat di belakangku. "Pete," Josh menjelaskan sambil kehabisan nafas. "Aku tak bisa menghentikannya. Aku menangkapnya sekali, tapi dia menjauh dariku." "Pete! Pete!" Ayah mulai memanggil anjing itu. Tapi Pete bergerak dari satu batu ke batu lainnya, mengendus masing-masing, kemudian berlari ke yang berikutnya. "Bagaimana kau bisa dapat berjalan ke sini?" tanya ayah, berusaha menangkapnya dengan adikku. "Aku mengikuti Pete," Josh menjelaskan, masih tampak sangat cemas. "Dia terlepas begitu saja." Satu detik dia mengendus-endus sekitar alas bunga mati di halaman depan kami. Detik berikutnya, dia mulai berlari. Dia tak berhenti ketika aku panggil, bahkan tak pernah melihat ke belakang. Dia terus berlari, sampai dia tiba di sini. Aku harus mengikuti. Aku takut dia akan tersesat. Josh berhenti dan bersyukur membiarkan ayah mengambil alih pengejaran. "Aku tak tahu apa masalah anjing bodoh itu," katanya padaku. "Dia agak aneh." Ayah perlu beberapa kali mencoba, tapi akhirnya dia berhasil meraih Pete dan mengangkatnya dari tanah. Anjing terrier kecil kami memperlihatkan jeritan protes setengah mati, kemudian membiarkan dirinya dibawa pergi. Kita semua beramai-ramai berjalan kembali ke mobil di sisi jalan. Mr. Dove sedang menunggu di mobil. "Mungkin lebih baik Anda membeli tali untuk anjing itu," katanya, tampak sangat prihatin. "Pete tak pernah memakai tali," protes Josh dengan letih naik ke kursi belakang. "Ya, kita mungkin harus mencoba satu kali untuk sementara waktu," kata ayah pelan. "Terutama jika dia terus melarikan diri." Ayah melemparkan Pete ke kursi belakang. Anjing bersemangat itu meringkuk dalam pelukan Josh. Sisa dari kami masuk ke dalam mobil, dan Mr. Dawes mengantar kami kembali ke kantornya. Sebuah bangunan kecil putih beratap datar di ujung deretan kantor kecil. Saat kami melaju, aku mengulurkan tangan dan membelai bagian belakang kepala Pete. Mengapa anjing itu lari seperti itu? Aku bertanya-tanya. Pete tak pernah melakukan itu sebelumnya. Kukira Pete juga kesal akan kepindahan kami. Setelah Pete telah menghabiskan seluruh hidupnya di rumah lama kita, dia mungkin merasa seperti Josh dan aku, tentang harus berkemas, pindah, dan tak pernah melihat lingkungan lama lagi. Rumah baru, jalan baru, dan semua bau baru. Mestinya anjing malang itu mengalami kepanikan. Josh ingin lari dari seluruh ide ini, dan begitu pula Pete. Pokoknya itu teoriku. Mr. Dawes memarkir mobil di depan kantor kecil, menjabat tangan ayah, dan memberinya kartu nama. "Anda bisa datang minggu depan," katanya kepada ibu dan ayah. "Aku akan menyelesaikan semua pekerjaan yang disahkan oleh hukum setelah ini. Setelah Anda menandatangani surat-surat, Anda dapat pindah kapan saja." Dia membuka pintu mobil dan memberi kami semua senyum terakhir, siap untuk naik keluar. "Dawes Compton," kata ibu, membaca kartu nama putih di bahu ayah. "Itu nama yang tak biasa. Apakah Compton nama tua keluarga?" Mr. Dawes menggelengkan kepala. "Tidak," katanya. "Hanya aku yang bernama Compton dalam keluargaku.
Aku tak tahu dari mana nama ini berasal, tak tahu sama sekali. Mungkin orang tuaku tak tahu bagaimana mengeja Charlie. Menertawakan leluconnya yang mengerikan, ia keluar dari mobil, menurunkan topi hitam lebar Stetson di kepalanya, menarik jasnya dari bagasi, dan menghilang ke dalam gedung putih kecil. Ayah naik di belakang kemudi, menggerakkan mundur kursi untuk membuat ruang untuk perutnya yang besar. Ibu berada di depan, dan kami memulai perjalanan pulang yang panjang. Kukira kau dan Pete sudah cukup berpetualang hari ini, kata ibu pada Josh, menggulung jendela karena ayah menyalakan AC. Aku kira begitu, kata Josh tak bersemangat. Pete tertidur lelap di pangkuannya, mendengkur pelan. Kau akan menyukai kamarmu, kata Josh. Seluruh rumah itu besar, benar-benar. Josh menatapku serius, tapi tak menjawab. Aku menyodok tulang rusuknya dengan sikuku. Katakan sesuatu, bukankah kau dengar apa kataku? Tapi aneh, pandangan berpikir tak memudar dari wajah Josh.